Tuhan, kembali kami bersyukur kepada-Mu karena berbesar kasih-Mu sebagai dan menjaga melindungi dari rumah masing-masing dalam hidup ini dengan selamat. Tuhan, sekarang kami mulai segala tugas kami karena betul sertai juga mau berkati dengan kami. Ini doa yang diharapkan Tuhan. Terima kasih, amin. Ya, baik. Selamat pagi. Adik-adik tadi sebelum datang sini ada yang belum sarapan? Ada. Sudah. Terima kasih. Adik-adik sudah tahu apa yang ingin kita bahas hari ini? Belum, Pak. Ya, baik. Jadi adik-adik tujuan dari pertemuan kita hari ini yaitu Bapak ingin membahas tentang bahaya pertangkapan. Nah, tujuan dari layanan kita ini yaitu adik-adik diminta untuk memahami apa itu pabing dan maksudnya adik-adik itu bisa menerapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai masuk ke inti pembahasan, kita melakukan game dulu. Semua adik-adik ditolong. Oke, ini gamesnya yaitu tepung sal. Ada yang tahu? Satu di sini. Saya, Oke. Yuk. Pak. Tepung salut. Salut. Kami kita lagi. Oke. Tepung salut. Oke. Adik-adik di sini ada yang tahu apa itu pabing? Belum tahu, Pak. Oke. Di Bapak dan sekalian. Adik-adik, pabing itu bisa dibilang perilaku seseorang dalam lebih fokus terhadap gadget dibandingkan merespon komunikasi orang lain, merespon orang yang bersosialisasi dengan dia. Mungkin di sini adik-adik ada yang bisa bercerita kalau ini adik-adik itu pernah bermain game terus ini tidak merespon pembicaraan orang lain. Ada yang pernah? Nah, Pak. Ya, adik Tina bagaimana? Kalau saya bukan bermain game, Pak. Saya lebih asik nonton TikTok. Jadi ketika teman saya berbicara dengan saya lebih asik scroll TikTok. Jadi apa yang dia bicarakan saya tidak tahu, Pak. Jadi ketika dia selesai bicara dia sudah bangun, saya kayak rasa ini dia ngomong apa? Sebentar. Dia saya kembali lagi tanya dia kembali, tapi dia tidak mau ini. Nah, itulah yang dirangkum. Perilaku itulah yang dirangkum dengan kata pabing. Jadi pabing adalah ini perilaku individu yang melihat telepon genggam ketika berbicara dengan orang lain dan berurusan dengan telepon genggam sehingga mengabaikan komunikasi interpersonal. Sini adik bisa lihat di PPT. Menurut Pidana, dia mengatakan bahwa perilaku pabing itu merupakan perilaku yang mengabaikan atau mengacukan rekan bicara yang dapat menyakiti perasaan orang tersebut. Nah, itulah kalau kita berperilaku pabing itu bisa menyakiti hati lawan bicara kita. Jadi perlu sekali adik-adik ketahui bahwa pabing itu bisa merusak perilaku sosialisasi kita dengan orang lain. Oke, gejala-gejala tentang pabing. Di sini adik-adik bisa Bapak bisa minta adik-adik untuk menjelaskan apa sih gejala-gejala dari perilaku pabing. Saya, Pak, Iya. selalu
sibuk dengan HP. Iya, sibuk dengan HP. Terus apa lagi? Merasa canggung kalau tidak memegang HP secara terus menerus. Betul. Masih ada lagi? Oke, apa yang disebutkan tadi itu sudah bagian dari kita bicara sudah pagi. Nah, yang pertama ini setiap saat selalu dekat dengan konsen. Hampir sama dengan jawaban adik-adik tadi. Bahwa ini seorang atau individu yang berperilaku kambing itu, dia kalau jauh dengan HP, dia kayak rasa ganjil atau rasa tidak nyaman. Nah, dia itu sewaktu-waktu harus memegang HP atau harus ini seperti contoh tadi dari Agnes bilang scroll TikTok. Nah, itulah gejala awal dari perilaku kambing. Yang berikut itu berinteraksi verbal dengan durasi waktu sedikit. Nah, artinya dia orang ini cuma berbicara dengan orang lain cuma sesaat. Artinya dia tidak konsisten kalau ngomong dengan dia. Jadi HP tidak boleh pegang. Dia tidak memikirkan hal seperti itu. Artinya dia lebih suka pegang HP sambil berbicara. Mungkin nanti katakan yang sering muncul itu kata iya, tidak, iya, tidak. Itulah yang dibilang berinteraksi dengan orang cukup terlalu sedikit. Yang berikut itu tadi ketika HP tidak ada. Nah, ya Bapak ini memang banyak siswa-siswa atau individu yang Bapak temui bahwa kalau tidak memegang HP dalam jangka waktu 1 jam rasa gelisah. Itulah yang dibilang, maksudnya itulah yang dikatakan gejala-gejala orang yang memiliki perilaku kambing. Yang berikut itu menggunakan voucher sebagai selingan. Nah, karena kita kalau selingan bisa saja kita kumpul dengan keluarga, itulah yang dikatakan selingan sebetulnya. Tetapi kalau individu hanya berselingan dengan HP, nah itulah gejala-gejala timbulnya perilaku kambing dari setiap individu. Yang berikut itu pengalihan rasa bosan. Memang kalau kita ini membahas tentang rasa bosan gitu, tidak bisa dibilang pengalihan. Tetapi dengan kita selalu mengalihkan rasa bosan kita dengan hanya ponsel, itu bisa menjadi gejala awal timbulnya perilaku kambing dari dalam diri individu. Jadi yang berikut itu notifikasi. Nah, ini kadang siswa-siswa kadang kalau orang yang memiliki gejala awal perilaku kambing ini, kalau dia berkomunikasi dengan orang lain muncul chatting, nanti dia akan keenakan membalas keenakan merespon chattingan orang yang sebenarnya dia ada berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dia fokus dengan membalas chattingan dari orang lain. Nah, itulah yang dikatakan gejala awal dari perilaku kambing. Yang berikut itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kambing. Yang pertama itu ketergantungan terhadap smartphone. Nah, adik-adik bisa lihat ini ketergantungan terhadap smartphone atau handphone. Nah, ini kalau seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau kita terlalu kalau misalnya kita atau selingannya kita hanya HP, nah itu yang bisa mempengaruhi terjadinya perilaku kambing. Kayak tadi yang saya Bapak jelaskan bahwa kalau kita sibuk balas chattingan orang atau sibuk scroll TikTok atau main game sambil berbicara dengan orang lain, itulah yang menjadi faktor utama terjadinya perilaku kambing. Nah, yang berikut itu ketergantungan terhadap internet. Nah, ketergantungan terhadap internet artinya di saat kita seperti siswa-siswa itu, di saat ini ada materi yang dikasih oleh guru, kebanyakan cari materi di Google atau intinya lebih suka akses internet. Nah, yang sebenarnya itu tidak ada lagi yang namanya relasi antara siswa terkait menanyakan tugas-tugas tanpa harus menggunakan
tanpa harus tergantung dengan handphone, tergantung dengan internet. Yang berikut itu kecanduan terhadap game online. Nah, itu tadi Bapak sudah jelaskan bahwa itu bisa mengganggu perilaku kita yang menimbulkan perilaku publik tadi. Adik-adik ya, sampai sini bisa paham? Nah, di sini selain ada faktor-faktor dari timbulnya pabrik, ternyata ada juga alasan-alasan yang menyebabkan timbulnya perilaku pabrik dari setiap individu. Yang pertama itu menerima panggilan atau pesan. Nah, terkadang kalau kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, kita memiliki alasan kita harus sabar, nanti saya telepon. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan salah satu perilaku pagi yang dimana kita lebih mengutamakan membalas pesan atau menemukan telepon dari orang lain. Terus yang berikut itu bermain sosial media. Nah, dengan kita bermain sosial media memang banyak informasi kita akses, tapi di saat kita berkomunikasi dengan orang lain, sebenarnya tidak perlu kita memegang handphone, karena otomatis kalau ada notifikasi terkait berita-berita terbaru, ya itu pasti rasa kepo dan kita rasa ingin tahu dan kita itu pasti ada. Jadi sebetulnya bermain sosial media itu hal positif, tetapi kita harus bermain sesuai pada tempatnya. Yang berikut itu bosan dengan dalam bicara. Nah, adik-adik, mungkin di sini adik-adik pernah bercerita atau curhat dengan orang lain. Mungkin karena adik-adik bosan dengan bercerita dengan orang tersebut, akhirnya lebih suka main HP atau lebih perhatian itu lebih maunya dialihkan di hal-hal yang menyenangkan. Yang sebenarnya bosan dengan dalam bicara itu sebenarnya bukan itu dalam artinya. Itu sebenarnya kita sudah menerapkan perilaku pabrik kalau kita selalu beralih pada handphone genggam. Yang berikut itu kecanduan game. Itu tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kecanduan game itu bisa juga menjadi alasan dari individu untuk melakukan perilaku pabrik. Adik-adik sampai sini bisa paham? Paham. Nah, dari materi yang Bapak jelaskan tadi, mungkin ada tips-tips dari Adik untuk menghindari perilaku pabrik. Saya Pak. Ya, yang bagaimana Adik? Kalau menurut saya, ketika kita berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita menyimpan handphone, Pak. Ya, betul, menyimpan handphone atau lagi. Saya Pak. Ya, adik-adik. Jadi saya dari pabrik itu banyak bersosialisasi dengan teman atau dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, betul. Ada lagi, Adik Angel. Kalau dari saya Pak, kalau ada jam-jam tertentu macam kita mau belajar ataupun mau tidur, itu usahakan matikan HP supaya kita tidak ada rasa untuk HP tadi masih menyala terus sampai pegang lagi begitu, ada rasa tertarik lagi untuk pegang kembali HP begitu Pak. Ya, betul sekali. Oke, baik. Itu tadi tips-tips yang dijelaskan itu menurut Bapak memang benar bahwa kita harus banyak bersosialisasi serta kita harus matikan HP ya minimal itu 30 menit lah kita harus matikan HP kalau kita mau berbicara dengan orang lain. Terus yang berikut itu kita harus memiliki batasan menggunakan HP. Nah, seperti contoh kalau kita kerja atau kita berkumpul dengan keluarga, kita tidak boleh harus pegang HP terus-terusan. Nah, itu juga yang menimbulkan timbulnya perilaku pabrik. Yang berikut itu HP itu bisa digunakan ke hal-hal yang positif. Dengan kita menggunakan handphone kepada hal-hal yang positif itu juga
bisa menghindari perilaku kami. Seperti contoh, kalau kita salah menggunakan itu kita main game, padahal kita ada berkomunikasi sama orang lain. Jadi perlu kita ketahui itu. Yang berikut itu menyimpan HP saat berpergian. Jadi sebelum kita bisa tidak berpergian dengan kawan atau tidak pergi nongkrong ke tempat nongkrongan dengan kawan, sebetulnya kita tidak boleh memegang HP karena itu bisa menimbulkan terjadinya perilaku pagi ya. Jadi itulah beberapa tips menghindari perilaku pagi tadi. Oke, sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan oleh adik-adik atau ada yang belum dipahami? Sudah cukup, Pak. Oke, jadi akhir dari materi kita, Bapak minta salah satu dari adik untuk menyimpulkan apa itu pagi. Baik, dari kesimpulan dari bimbingan yang Bapak terapkan hari ini, saya baru menyadari ternyata perilaku pubbing ini merupakan hal yang memang saya atau kami dan teman-teman itu pernah lakukan, dan ternyata dilatar belakangi oleh berbagai faktor dan juga memiliki dampak yang besar bagi kami. Nah, sekian dari saya, Pak. Oke, baik, terima kasih adik Desi. Ini ada beberapa LKPD yang bersama dalam evaluasi ya. Lembaga evaluasi. Oke, baik. Nanti adik-adik bisa kumpulkan di virtual kelas adik-adik. Sudah ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan dan doa. Baik, adik-adik sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan dan berdoa. Tuhan, kembali lagi bersyukur kepadamu karena besar kasih-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami dari awal perbuatan juga dari yang lain. Tuhan, sekarang kami datang tidak mampu dan berkumpul dengan kami untuk menggunakan bersama. Engkau hanya berikan Tuhan dan kasih. Amin. Baik. Selamat pagi adik-adik, terima kasih.